Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nazur Staulia. Hari ini saya ingin mengajak kalian semua untuk berkunjung di Museum Nasional Jakarta yang berletak di Jalan Merdeka, Jakarta Pusat. Teman-teman, museum ini juga sering disebut dengan Museum Gajah karena terdapat patung gajah tepat di halaman depan museum. Patung gajah ini merupakan hadiah dari Raja Chulalongkorn, Raja Thailand pada tahun 1871 sebagai simbol persahabatan antara Thailand dan Indonesia. Sejak saat itu, patung gajah ini menjadi ikon museum dan membuat masyarakat lebih akrab menyebutnya sebagai Museum Gajah. Nah teman-teman, jadi itulah kenapa Museum Nasional Indonesia juga dikenal sebagai Museum Gajah oleh masyarakat setempat. Setelah masuk ke area museum, saya sudah disambut dengan Dena tata letak pameran. Dena ini sangat penting karena Museum Nasional memiliki beberapa zona pameran dengan tema yang berbeda. Dengan Dena ini, pengunjung bisa menyesuaikan alur kunjungan sesuai minatnya masing-masing. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di dalam museumnya. Sekarang saya akan mengunjungi pameran sejarah awal kehidupan manusia. Saat pertama kali saya memasuki area pameran, saya langsung disambut oleh fosil replika hewan purba, seperti gajah dan rusa. Hewan-hewan ini merupakan bagian dari sejarah alam Nusantara yang menunjukkan bahwa wilayah Indonesia pernah menjadi habitat berbagai fauna purba. Di ruangan ini juga ditampilkan video visual hewan dan alam dengan pencahayaan dan suara yang dibuat menyerupai suasana hutan. Setelah itu, saya menonton video singkat tentang evolusi manusia di dunia yang disajikan secara ringkas dan mudah dipahami. Saya kemudian memasuki ruangan yang menampilkan replika tengkorak manusia purba mulai dari bayi, anak-anak hingga dewasa. Setiap koleksi dilengkapi penjelasan resmi dari Museum Nasional yang informatif, bahkan tersedia terjemahan bahasa Inggris. Di ruangan ini juga terdapat patung dan fosil manusia purba yang membantu pengunjung membayangkan kehidupan manusia pada masa lampau. Di ruang selanjutnya, saya menemukan tradisi megalitik, yaitu peninggalan budaya berupa batu-batu besar yang digunakan sebagai sarana pemujaan leluhur. Di antaranya terdapat kubur sekunder dan kubur songkeplek, yang mencerminkan sistem kepercayaan masyarakat prasejarah terhadap roh leluhur, sekaligus menjadi bukti awal perkembangan teknologi pengolahan batu di Nusantara. Ruang ini juga menjelaskan perubahan cara hidup manusia dari yang awalnya berburu dan mengumpulkan makanan, kemudian mulai hidup lebih menetap. Pada tahap ini, manusia mulai mengolah alam, mengenal pembagian peran, serta mengembangkan cara hidup yang lebih terstruktur. Berbagai artefak ditampilkan untuk mendukung narasi tersebut, seperti alat batu, kendi, kapak perungu yang digunakan sebagai senjata, serta manik-manik sebagai aksesoris. Benda-benda ini menunjukkan bahwa teknologi dan kebudayaan manusia terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan hidup dan kemampuan berpikir masyarakat pada masanya. Baik teman-teman, setelah selesai dari pameran sejarah awal, sekarang saya sedang berada di Taman Arca. Yuk ikutin terus. Di area terbuka ini, pengunjung dapat melihat berbagai arca batu peninggalan masa Hindu-Buddha yang sebelumnya digunakan sebagai sarana pemujaan dan ritual keagamaan. Taman Arca menjadi ruang yang menarik karena menghadirkan koleksi arca dalam suasana terbuka, sehingga pengunjung dapat melihat detail, bentuk, dan ekspresi arca dengan lebih jelas. Melalui Taman Arca, kita dapat memahami bagaimana kepercayaan dan seni pada masa lalu berkembang dan meninggalkan jejak yang kuat dalam sejarah kebudayaan Indonesia. Baik, sampai sini saja video saya hari ini. Semoga dapat memberikan pengetahuan dan informasi untuk kalian semua. Sampai jumpa.